Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga, karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan saja kami dapat melakukan semua aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, jadikan seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 30-31. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya 30 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dulu orang-orang Kristen di Sodo, Walamo, Ethiopia pernah menyampaikan doa seperti ini. Tuhan yang Maha Kuasa, dari dalam hati kami meminta kepadamu untuk mengirimkan kami masalah. Ketika ada banyak masalah dan bahaya yang kami alami, kami bersatu dan hidup dalam keharmonisan. Kami semua giat mencari Tuhan saat dalam persoalan. Kami membaca firman-Mu, merenungkannya dan berdoa bersama. Tapi ketika situasi sudah aman dan damai, tidak ada lagi persoalan yang menekan, kami mulai malas mencari-Mu. Iri hati dan dengki mulai merusak keharmonisan hidup kami. Kami punya ambisi masing-masing, dan itu mengganggu kebersamaan kami. Tuhan, kirimkanlah kami masalah, supaya kami tidak lupa diri dan tidak lupa akan Engkau, tapi selalu berharap kepadamu, dan agar kami tidak iri hati satu sama lain, namun saling bersatu. Amin. Mendengar doa ini, saudara, kita merasa lucu mungkin karena mereka meminta masalah. Karena pada umumnya kita tidak mau hidup dalam masalah. Seringkali saudara, masalah menjadi momen di mana orang semakin mencari Tuhan. Sebaliknya, kenyamanan hidup membuat orang menjadi lupa akan Tuhan. Dalam Yesaya 30-31 ini, Tuhan menegur umat-Nya melalui Nabi Yesaya karena mereka melupakan Tuhan saat dalam masalah dan mereka mencari pertolongan dari bangsa Mesir. Dari sini saudara, kita bisa melihat bahwa sikap tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang saat dalam masalah semakin mencari Tuhan, tapi ada juga yang justru melupakan Tuhan. Dan ada yang saat dalam keadaan baik semakin mendekat pada Tuhan. Namun ada juga yang justru menjauh dari Tuhan saat keadaan hidupnya baik. Seharusnya saudara, ada masalah atau tidak ada masalah, kita selalu mendekat pada Tuhan, selalu mengasihi Dia dan mengandalkan Dia dalam hidup kita. Kesalahan yang terjadi dari umat Tuhan dalam pasal 30-31 ini adalah tidak mau mengandalkan Tuhan. Mereka mencari pertolongan dari bangsa Mesir karena mereka menganggap bahwa Mesir dapat menolong mereka dalam menghadapi serangan tentara musuh. Tuhan memperingatkan sikap mereka itu dan menyatakan dalam Yesaya 31 ayat yang pertama, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa pesan firman Tuhan buat kita melalui dua pasal ini. Yang pertama adalah, jangan andalkan apapun di dunia ini selain daripada Tuhan. Andalkan Tuhan, saudara. Yang kedua, hanya Tuhan satu-satunya penolong. Mungkin kita mengira orang-orang atau hal-hal lain bisa memberikan pertolongan bagi kita.
tapi ketahui dan sadari bahwa dari Tuhan saja pertolongan yang sejati yang kita dapatkan. Dalam Yesaya 30 ayat 18 tertulis, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Perlu kita sadari saudara, bahwa Tuhan begitu rindu untuk menyatakan kasih dan pertolongannya bagi kita. Tapi masalahnya seringkali kita tidak mau mempercayai dan tidak mau mengandalkan Dia. Padahal Tuhan menyayangi kita dan Ia mau agar kita semua berbahagia, hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita, apakah saat ini kita masih punya andalan-andalan lain dalam hidup kita selain dari Tuhan? Ketahuilah saudara, Tuhan sanggup memakai apa saja dan siapa saja. Tapi jangan itu mengubah sikap kita terhadap Tuhan, sehingga kita mengandalkan manusia atau mengandalkan perkara-perkara lain selain dari Tuhan. Mari kita sadari bahwa hanya Tuhan satu-satunya andalan yang dapat kita percaya. Hanya Tuhan satu-satunya pertolongan kita. Karena itu percayalah dan berharaplah terus kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang kami dengar pada saat ini, mengajarkan dan mengingatkan kami semua bahwa hanya Engkau Tuhan, satu-satunya pertolongan kami. Tidak ada yang lain yang dapat memberikan kami pertolongan, sekalipun manusia, sekalipun barang-barang, uang, harta, kekayaan, dan segala hal yang ada di dunia ini. Tapi hanya dari Engkau Tuhan, kami dapatkan pertolongan yang sejati. Ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tidak mengandalkan logika berpikir kami, tidak mengandalkan apa yang kami miliki, tapi selalu percaya kepada Tuhan. Engkau berkuasa, Engkau maha kuasa, Engkau sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kuatkan terus iman kami, untuk kami melangkah dalam kepercayaan penuh kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah, mencurahkan kuasa mujizat-Mu Tuhan, mengalir dalam tubuh setiap kami, dan berikan jalan keluar, pertolongan bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.